Itulah, Mas, ini kenapa saya paling sibuk tiap hari itu, karena saya selalu, pikiran saya, pemerintah berbohong apa lagi hari ini. Karena itu tugas saya, mengintip, bohong apa lagi hari ini. Nah itulah kenapa sangat tidak disukai, karena karena saya kan 32 tahun di dalam, jadi saya tahu tuh apa namanya, lubang-lubang tikus. Ya ketawa lah saya kalau menyatakan bahwa datang ke Elon Musk gitu kan, wah disambut dengan kaos, datang semua. Bayangkan, tinggal menghitung bulan untuk selesai jadi presiden, masih mengumpulkan relawan. Itu memang tujuannya memecah belah bangsa. Nah, ini pekerjaan besar menurut saya kalau Anies menang, ini dulu selesaikan deh supaya kita ketawa, bukan saling tegang-tegangan. Ketawa bersama untuk menikmati. Ini yang paling berat, dan ini caranya gampang. Caranya gampang. Ya cobalah. Jadi tanya pakar hukum. Ya. Hukum sama sosial itu kan berbarengan, Pak. Yang ketujuh adalah kemiskinan. Kemiskinan ini ya lucu kan? Pada saat make indikator utang, maka dia pakai indikator Bank Dunia. Pas kemiskinan, Menteri Keuangan menolak, saya nggak mau pakai. Jadi milih-milih aja. Jadi kalau menguntungkan rezim, maka Bank Dunia dipakai indikatornya. Nah, pada saat menginikan merugikan tidak dipakai. Nah, kita juga selalu dikelabui tanda kutip tentang indikator utang terhadap PDB. Selalu menyatakan 60%. Padahal dia tidak pernah memberitahu asumsi kenapa 60%. Asumsi itu 60% itu kalau tax ratio 20%. 20%, maka rasio utang terhadap PDB yang aman itu 60%. Kita tax ratio-nya pernah 8. Sekarang 10-an, 10%. Harusnya maksimal 30 kalau mau pakai itu. Iya. Tapi kan kita inilah karena, nah itulah Mas, ini kenapa saya paling sibuk tiap hari itu, karena saya selalu, pikiran saya, pemerintah berbohong apa lagi hari ini. Karena itu tugas saya, mengintip, bohong apa lagi hari ini. Nah itulah kenapa sangat tidak disukai, karena saya kan 32 tahun di dalam, jadi saya tahu tuh apa namanya, lubang-lubang tikus. Oh, tahu lah gitu. Nah, tahu saya celah-celahnya gitu kan. Yang ke-8 adalah ketimpangan. Ketimpangan dalam segala hal, termasuk ketimpangan berpolitik. Ini bagaimana? Saya ini aktivis, saya dulu di Golkar. Dulu saya masih bisa duduk di depan. Sekarang nggak bisa lagi, karena yang bisa duduk di depan yang paling banyak uangnya, atau ponakannya, saudaranya pejabat, nggak bisa lagi. Itu kesetaraan hilang, kesetaraan dalam berpolitik. Itu juga agenda yang harus kita perhatikan, bahwa orang-orang yang punya idealisme tapi nggak punya uang, nah Pak, itu pasti agak susah. Itu juga harus diubah. Karena orang-orang tersingkir semua yang punya idealisme tapi nggak punya uang. Yang ke-9, sumber daya alam. Ini sangat, saya sih berharap masih mudah-mudahan masih ada tersisa. Coba bayangkan, pada saat Freeport dibeli, bukan diambil loh, yang selalu menyatakan kan diambil alih. Dibeli dengan harga yang sangat mahal. Selalu menyatakan baru pertama kali Indonesia bisa berhasil membeli. Dia lupa beberapa tahun sebelumnya Inalum Pak SBY beli loh. Lewat APBN tapi. Iya kan? 2017 kan. Karena masa Pak SBY itu uang banyak, Pak. Nah, lepas dari itu, tapi yang saya bilang, janganlah berbohong. Itu kan berbohong. Itu kan dibeli. Saya kasih tahu aja. Seingat saya, mudah-mudahan angkanya nggak salah, itu tidak membeli dari Freeport sama sekali, karena itu hak opsinya Rio Tinto. Rio Tinto itu punya hak beli 39, sekian % untuk saham Freeport. Dengan meminjamkan uang tanda kutip ke Freeport, itu 1,5 miliar dolar. Datang tawaran demi politik. Dibelilah dengan 3,5 miliar dolar. Rio Tinto tenang-tenang aja. Dia udah dapat 2 miliar dolar. Nah, Freeport nggak kehilangan apa-apa, karena kalau nggak dibeli, maka Rio Tinto yang miliki.
Jadi Berarti Freeport sebenarnya nggak kehilangan apa-apa. nggak kehilangan apa-apa. Sah, Sebenarnya itu barang-barangnya barang Rio orang Tinto. Rio Tinto. Nah, itu ditutup-tutupi terus Dan itu yang disampaikan ke publik, ke masyarakat bahwa kita bahwa beli Freeport, padahal betul belinya dari Rio Tinto. Ya. Nah, itulah susahnya saya karena harus membuka kebohongan terus. Nah, yang menarik di saat yang sama diserahkanlah tambang-tambang nikel, boksit, emas ke Cina. Ya kan? 99% nikel sekarang dikuasai Cina. Tapi dianggap juga berprestasi. Jadi pada saat membeli Freeport, hebat pemerintahan ini bisa mengambil alih Freeport padahal membeli. Tapi pada saat melepaskan Freeport tambang lain ke Cina, hebat katanya, ini hilirisasi gitu kan. Tepuk tangan lagi. Nah, jadi ini kadang-kadang akal sehat ini kemana terbuang. Nah, ya ketawalah saya kalau menyatakan bahwa datang ke Elon Musk gitu kan, wah disambut dengan kaos, datang semua ke sana kan. Elon Musk bukan orang bodoh. Ngapain gua bangun lagi di Indonesia? Kau kan sudah jual semua hartamu ke Cina. Makanya dia bangun aja di Cina. Kan bukan milik Indonesia lagi. Nah, itu juga sering menyatakan ekspor kita tinggi naik dari 2 miliar dolar ke 20 miliar dolar untuk nikel kan. Tapi kan nggak ada yang masuk ke Indonesia. Karena memang udah diserahkan. Dan Anda bayangkan, itu kan bebas pajak. Bebas pajak sampai 30 tahun. Nah, terus Indonesia dapat apa? Nah, itu perhitungan Faisal Basri, tidak ada kan ekspor timah kita tahun lalu itu kira-kira 680 triliun. Tapi yang tinggal di Indonesia tidak sampai 10%. Royalti aja. Nah, itu terbang semua ke Cina. Itulah saya menyatakan, kan Deputi Gubernur BI menyatakan ini ekspor tinggi, tapi nggak ada yang tinggal di Indonesia. Makanya dia kaget. Saya menyatakan deputi ini digaji dengan segajinya itu 500 juta kira-kira sebulan dengan seluruh fasilitas. Kok hanya kaget? Nah, harusnya kan dia menyatakan kenapa tidak balik. Tapi kelihatannya ya bayangkan Deputi Gubernur Indonesia aja, Bank Indonesia aja tidak berani terbuka. Siapa? Kenapa tidak balik? Harusnya menyatakan itu. Nah, ini semua menurut saya yang harus diperbaiki ke depan. Kalau Anies yang menang. Yang terakhir, hancurnya lembaga negara. Fungsi lembaga negara dihancurkan sedemikian rupa. Kita tahulah dinamika pemilihan ketua MK terakhir, paham kita apa yang terjadi. Paham, cuma nggak usah dibuka di publik. Sehingga terpilih lagi, ipar apa? Bukan besan, ada ipar. Kita tahu kan apa yang terjadi sebenarnya. Nah, dan itu yang menarik saya bilang betapa rusaknya lembaga negara sekarang. Coba saya pikir Bun Jansen yang mutar-mutar menyaksikan Voli Lapani, ya kan Pak, klub bolanya SBY, Lapani. Hanya karena Pak SBY punya klub bola voli, maka BIN membeli dan membuat klub bola voli untuk melawan, untuk gimana logikanya Badan Intelijen Negara punya klub bola voli hanya untuk tanda kutip, aku mau kalahkan SBY. Itu contoh betapa hancurnya lembaga negara. Ya Mas Refli. Jadi buat saya itu puncak saya. Kok lembaga negara kayak begini? Nggak usahlah bahas DPR. Saya menyatakan DPR, mungkin Jokowi bermimpi bikin perpu pun malam ini, maka besoknya udah diketok di DPR. Belum dibikin, mimpi aja. Dan diceritakan ke saya, tadi malam aku mimpi tuh, membikin perpu. Udahlah, kita ketok besok. Nah, kayak begitulah kejadian yang terjadi. Nah, supaya nggak panjang-panjang, sekarang kira-kira Anies bisa memperbaiki nggak 10 hal itu? Oke, sederhana. Cari semua ahli dengan 10 warisan yang berat tadi untuk menyelesaikan.
Dan Pak Anies sebagai presiden hanya memegang value yang harus diterapkan kepada semua orang. Jangan Pak Anies masuk ke detail, nanti di lobby. Supaya nggak bisa di lobby, maka eksekutor diperbanyak. Eksekutornya diperbanyak. Ini eksekutor semua dibutuhkan nih. Jadi jangan presidennya ini, pokoknya value. Apa value yang harus? Eksekutor yang jujur. Yang hanya takut pada Allah. Dah. Jangan bermasalah. Jangan bermasalah. Karena Nah, yang terjadi selama ini, eksekutornya itu memang dipilih orang yang bermasalah supaya mengikuti apa maunya mereka. oh pantas Itu Pak, yang terjadi. pantas Pak Refli Harun nggak terpilih. Gitu. Bikin masalah lah. Karena lebih diatur, ya kan? Dalam hati kritik, ya kan? Nah, saya beberapa kali berinteraksi dengan Pak Anies. Saya menangkap, mungkin saya salah, tapi saya menyatakan orang value yang ingin dicapai orang ini adalah mewujudkan keadilan berbasis pada etika dan moral. Itu saya tangkap dari dia. Dan saya menyatakan 10 hal ini bisa dipecahkan dengan value itu. Cita-cita ingin mewujudkan keadilan tapi berbasis etika dan moral. Itu saja yang dipegang untuk semua ininya. Ini selesai negara, selesai masalah ini. Kenapa? Saya kasih contoh aja lah. Berbasis keadilan di kehidupan keagamaan. Anies terapkan tuh. Berbasis keadilan di infrastruktur. Dia tunjukkan tuh. Ya, berpihak pada masyarakat. Ya, jadi jalan itu kan orang jalan tuh ada yang jalan kaki, ada naik sepeda, naik motor, dan naik mobil, ada kendaraan umum. Semua jalan itu ada itu. Berarti berbasis keadilan. Nah, di perumahan juga begitu. Bangun rumah untuk orang miskin apa segala. Dan kalau itu diterapkan, maka semua orang akan happy termasuk dalam berpolitik berbasis kepada keadilan. Jadi saya membaca bahwa nilai dasar untuk menyelesaikan masalah warisan yang ditinggalkan Jokowi ada di Pak Anies. Nah, yang paling saya was-was adalah kalau calon presiden melanjutkan 10 ini. Bayangkan kalau nambah lagi utang, oligarki semakin dipelihara, nepotisme semakin dihidupkan. Kalau utang sudah pasti, karena diperkirakan habis masa Jokowi 1.000 triliun tambah utang. Karena defisit itu kan 800 tiap tahun. Perkira ginilah. Coba bayangkan. Pembayaran utang kita tahun depan perkiraan saya bunga dan pokok 1.000 triliun. Oke. 1.000 triliun. Penghasilan kita 2.200 triliun. Pajak dan perpajakan dan lain-lain. 2.200 berarti sudah hampir 50% dipakai untuk bayar bunga. Persoalannya, ada nggak orang yang mampu melakukan itu sehingga, nah fiskalnya. Jadi saya berharap memang hanya orang yang pemberani dan tidak mencari apapun keuntungan yang bisa menyelesaikan masalah ini. Kalau enggak, coba bayangkan bagaimana caranya mengambil alih kembali tambang nikel yang sudah diserahkan ke Cina. Bagaimana caranya itu? Nah, itu harus agak langkah cerdik. Nah, itu saya pikir pengantar dari saya, dan saya sih berharap bagi rakyat, silahkan kalau ingin melanjutkan, memilih yang melanjutkan, maka Anda siap-siap akan bayar utang lagi. Nah, rakyat selalu menyatakan ke saya, Saidir, ngapain sih lu pusing-pusing bayar utang? Kamu kan nggak pernah bayar utang. Ini publik harus paham bahwa bayar utang itu menyebabkan tarif listrik naik, BBM naik, pupuk tidak ada, kemudian jalan rusak, yang tadi jalan rusak udah 31%, tidak ada uang lagi, gedung SD bocor, dana kesehatan kurang. Dia nggak paham itu. Dia nggak paham bahwa gara-gara utang lah itu terjadi. Nah, ini harus kita sadarkan terus publik. Tapi ada problem besar yang kita hadapi. Rakyat kita ini, kalau dia miskin menyatakan itu nasibnya. Kalau ada ngasih bansos dari utang, maka dapat ratu adil. Itu yang problem besar yang kita hadapi. Padahal uang utang itu dibagi-bagi 600.000 per 3 bulan.
dari hasil utang, tapi dianggap ini ratu adil. Dan mungkin itulah penyebabnya, karena disukai kemana-mana pun lempar-lempar gitu kan. Lempar kaos, kelempar apa. Ini yang harus berat sekali kita hadapi. Saya ulangi, rakyat kita menyadari bahwa kemiskinan itu adalah nasibnya. Dan kalau ada yang mengasih bahwa itu adalah ratu adil datang, itu yang harus dihentikan. Bahwa sebenarnya kemiskinan itu karena kesalahan pengelolaan, dan yang diberikannya itu adalah uang dari utang